Kalau kita membaca kitab-kitab yang dikaji di pesantren dan juga dasar ke-NU-an, ini buku saya dapatkan ketika saya dulu masih ikut penataran Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama, itu Ibnu namanya. Ibnu, Ya, ini cetakan tahun 81. Masya Allah, 81 Ya, belum lahir. ya. Nah, kalau kita melihat latar belakang sejarah berdirinya NU, ya, kita baca secara tekstual. Baik. Seperti yang telah kita ketahui, NU didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1921. Tokoh utama yang mendirikannya adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang beliau menjadi pendiri dan cikal bakal berdirinya pesantren Tambak Beras Bahrul Ulum. Ya, saya belajar di sana 3 tahun. Masya Allah. Sedang Rois Syuriahnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, adapun latar belakang didirikannya adalah satu, karena para ulama ingin mempersatukan umat Islam. Masya Allah. Itu ya. Ini mulia. Mulia, Ustaz. Ya. Makanya ini juga nanti kita compare buku Sejarah Kebangkitan Islam karya Ki Haji Saifuddin Zuhri. Oh, Masya Allah. Ini ayahandanya Bapak mantan Menteri Agama RI ya, Pak Lukman Saifuddin Zuhri ya. Masya Allah. Beliau itu kalau nggak salah anak yang ke-9. Oh, Masya Allah. Itu ya. Dirijen. Yang kedua karena ingin memurnikan pemahaman syariat Islam. Baik. Nah ini, Baik. jadi bukan hal yang aneh dan secara zahir saya sih lebih pada kesimpulan yang husnudzon. Beliau ingin mencoba menyampaikan ajaran NU yang sebenarnya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Yang kalau beliau menganggap sekarang itu menyimpang, berarti beliau ingin mengembalikan kepada hitoh NU. Ketika berdirinya tahun 1926 itu. Ya. Yang ketiga karena ingin mengusir penjajah. Yang keempat karena tanggung jawab dunia Islam. Gitu kan gitu. Dan kalau kita juga tarik lebih jauh lagi ya. Baik. Apa namanya? Pernyataan-pernyataan yang sekarang ini menunjukkan bahwa seperti itulah aslinya ajaran Nahdlatul Ulama itu. Kita coba baca Sejarah Kebangkitan Islam ini karya Ki Haji Saifuddin Zuhri. Dengan demikian menjadikan kedua sumber hukum yakni Al-Quran dan Sunnah terjamin keterpeliharaannya. Keduanya menjadi pedoman hidup yang tak mungkin menyesatkan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Ya. Halaman berapa itu? Ya, halaman 132. Masya Allah. Telah aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara, tak akan selamanya kalian tersesat setelahnya, yaitu kitabullah wa sunnati. Ya. Dan kalau kita tarik lagi ke sana, kita coba baca kitab Perdebatan Wali Songo. Bahkan ini adalah buku karya Profesor Dr. Drewes, seorang peneliti tentang kejawaan dan juga sejarah Jawa yang sangat kompeten. Bahkan hampir nyaris mayoritas umurnya didedikasikan untuk meneliti karya-karya sastra Jawa. Nah, menariknya buku ini ditemukan di Italia. Oh, Masya Allah. Ya, di Ferrara, makanya disebut dengan keropak Ferrara. Oh, itu yang Keropak itu lontar atau rontal, Ferrara di kota Ferrara, Museum Aristia. Baik. Karena mencari penterjemah bahasa Kawi ini tidak menemukan di seluruh Indonesia, maka akhirnya menemukan Profesor Dr. Drewes ini. Oh, baik. Itu. Nah, yang menarik kita coba buka ya sedikit dari buku ini ya di halaman 42. Ya. Dari terjemahan versi bahasa Indonesianya. Baik. Ya. Jangan ragu dan jangan terkacaukan oleh pengetahuan yang sesat dan kafir. Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis qudsi, besok jika sudah mendekati hari akhir, hari kiamat, banyak para ulama dan orang soleh akan menjadi beku. Maksudnya apa? Maksudnya terasing. Oh, Masya Gitu. Allah. Menjadi apa namanya tidak bisa bergerak. Baik. Ya. Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan yang merongrong agama Islam. Banyak kata-katanya yang salah, sesat, kufur, mereka akan berbaur dan menjangkiti orang-orang mukmin. Nah, itu ya.
tidaklah kekal dunia ini, maka hendaklah diketahui bahwa menjelang kiamat akan banyak yang meninggalkan agama Islam ini. Sedikit yang sempurna yang tetap dalam Islamnya. Banyak yang Islam lalu menjadi munafik, menjadi Yahudi, menjadi seperti iblis, dan ada yang menjadi sesat atau syirik, ada yang menjadi kufur dan kafir. Loh, Masya Allah. Tulisannya bagus Ya. banget itu. Ya, artinya hal itu lumrah biasa. Ya. Nah, kita tarik lagi di dalam kitab Handbook Van Bonang ini. Ya. Ya, ini karya asli Sunan Bonang karena terbukti di dalam kitab ini di akhir daripada sajian kitab ini disebutkan kata-kata yang ini. Tamat carito canitro kang pakerti pangeran benang. Itu. Jadi maksudnya sudah selesai cerita yang dikarang oleh Sunan Bonang. Itu. Nah, menariknya di sini dikatakan bahwa Mitro ningsun karono siro iki opo-opo masih ono sami-sami niro Islam lan mitro niro kang asih ing siro lan anyegaho siro ing dolalah lan bid'ah. Nah, ini menarik. Bahkan sebelumnya beliau berpesan supaya kita itu tidak murtad, gitu kan? Mitro ningsun kalawan tan siro ojo ngambil titening wong. Titening wong maksudnya jangan sampai kamu mengambil ajaran dari luar Islam, dari selain orang Islam. Atawi ojo siro murtad ing samitroniro kang ase ing siro. Kupur hukume. Tegese ase iku amamarahi kaweruh kang sabenere. Wenang mitra iku yen tinggalono yen wus nyoto pangucape iku yen sasar. Ya, artinya kalau memang sudah itu jelas-jelas sesat dan yang lainnya ya ditinggalkan. Nah, akhirnya kalawan tosiro ojo acipto dunyo, kalawan ojo siro murtad sami-sami niro Islam. Baik. Artinya beliau berpesan sangat jangan sampai kecintaan kita terhadap dunia itu membuat kita itu murtad. Ya, sami-sami niro Islam maksudnya kita itu berpegang teguh terhadap Islam. Mitra ningsung iyo kang keneng sekawan perkara iku kalintang kani gedekan. Dining pangeran, maksudnya perkara 4 yang jelek yang menyebabkan murtad itu kani gedekan, gedek itu artinya dibenci dining pangeran. Itu gedek itu berarti bahasa Kawi yang sudah lama. Tuh. Terus wong kang mengkono iku mesum ing donya dateng ing akhirat. Mesum alias jahat dunia akhirat. Orang yang menukarkan agamanya dengan dunia gitu. Ini masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kabar gembira bagi ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan atau tahun 2025 bersama dengan ana Al-Faqir Muhammad Malik Al-Athari. Cukup dengan budget 150 juta saja, insyaAllah ta'ala kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa, seat ini sangat terbatas. Jadi ana buka seat ini sangat terbatas. Jadi bagi antum, ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan, segera daftar, mumpun seat masih ada. Dan antum bisa daftar atau bertanya di nomor yang saya sudah cantumkan di bawah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, ibadah haji dan rukun Islam yang kelima tahun depan 2025. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin ana dengan antum sama ikhwan persepsinya atau harapannya, yaitu sekian lama kemudian video Kiai Haji Marzuki ini viral ketika beliau menyampaikan tentang amalan sunnah dan amalan bid'ah, maka tampillah Ustaz kita, Ustaz Zainal Abidin menyampaikan atau memberikan statement bahkan klarifikasi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki. Karena kenapa jemaah rahmatullah kita sangat menanti dan menunggu statement daripada Ustaz Zainal Abidin, karena beliau ini salah satu dahulunya tokoh NU yang lama mengambil ilmu dari organisasi NU, organisasi besar yang ada di Indonesia. Bahkan boleh dikatakan beliau ini hidup di lingkungan NU, tumbuh besar dari guru-guru NU, tradisi NU, kebiasaan NU, amalan NU. Intinya beliau ini kalau masalah NU, ya beliau ahlinya lah. Artinya beliau sedikit dan banyaknya beliau banyak mengetahui tentang apa yang ada di dalam NU. Dan kemudian beliau hijrah, dan Masya Allah jemaah rahmatullah, kita mungkin juga sudah mendapatkan bagaimana beliau menyampaikan kepada kita semuanya kisah hijrah beliau dari NU kemudian berjalan di atas manhaj salaf.
Dan ini juga saya ingin luruskan bahwasanya salaf ini bukan organisasi, bukan sebuah kelompok, bukan sebuah ormas, bukan sebuah firqah yang di sana di dalamnya ada ART, ADRT, dan ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada anggota-anggotanya. Tidak, zaman dan rahmatullah. Jadi salaf adalah manhaj yang agung, yang mulia, yang terambil dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, yang kemudian diwariskan oleh para sahabat, dari tabi'in dan tabi'in, aimatul arba', dan sampai sekarang ini. Sehingga jangan dikatakan orang pindah beralih ke kelompok salafi. Artinya salafi itu adalah sebuah organisasi, kemudian partai dan sebagainya. Tidak, tetapi dia adalah merupakan manhaj, cara beragama sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita. Dan Masya Allah, jemaah rahmatullah, saya tertarik bagaimana kritisnya dahulu beliau. Ya, beliau juga ini pernah menimba ilmu di Lipia Jakarta, dan anak termasuk orang yang salah satunya pernah menimba ilmu di Lipia Jakarta. Dan ketika beliau masih di Lipia Jakarta, masih membawa tradisi pemahaman NU, bahkan beliau masih merokok. Disitulah kemudian perlahan tapi pasti beliau kemudian mengarah berjalan ke manhaj salaf. Yang akhirnya sampai sekarang beliau menjadi salah seorang narasumber roja, kemudian berbicara tentang manhaj salaf, memerangi sunnah, memerangi bid'ah, dan menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan hal ini pula yang kita mengharapkan kepada Kiai Haji Marzuki. Karena antum harus ketahui, ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, perjalanan dakwah seseorang, cara beragama seseorang itu tidak semudah membalikkan tangan. Ini butuh proses, butuh kekuatan yang besar, butuh pemahaman, kemudian kontekstual, melihat keadaan. Karena sekali lagi saya ingin sampaikan sama antum di momen yang berbahagia ini, beliau ini tidak sama dengan kita. Beliau ini adalah tokoh masyarakatnya NU, boleh dikatakan kiainya NU, boleh dikatakan ulamanya NU, yang kemudian kalau berbicara seperti kemarin pasti viral, menjelaskan kepada kita tentang sunnah Nabi SAW, kemudian memerangi bid'ah dan amalan-amalan. Beliau sempat menyinggung masalah amalan maulidan, Masya Allah, ya itu yang kita harapkan. Dan salah satu video yang menarik buat kita semua seksama saksikan, dan saya harap orang NU bisa saksikan dari Ustaz Zainal Abidin, adalah berkaitan dengan video beliau yang terbaru tentang klarifikasi Kiai Haji Marzuki. Beliau menanggapinya di situ. Dan saya ingin menggarisbawahi apa yang beliau sampaikan, salah satu poin yang sangat besar, dan boleh jadi ini adalah menjadi nasihat yang sangat berharga untuk warga NU. Beliau kemudian menukilkan sebuah buku yang dimana buku ini sudah lama, sudah jadul sekali, ya. Dan di situ beliau menyampaikan kepada kita semuanya tentang tujuan berdirinya NU. Setelah beliau menyebutkan siapa pendiri NU, kemudian apa tujuannya, saya ingin menggarisbawahi salah satu tujuan berdirinya NU adalah untuk mengembalikan untuk meluruskan pemahaman yang keliru dari amalan-amalan yang ada, yang selama ini mungkin berjalan di tengah-tengah NU. Inilah yang kemudian dengan berdirinya NU ingin mengembalikan. Ya, salah satu hitonya adalah ingin mengembalikan keaslian ajaran agama Islam. Karena apa, jemaah rahmatullah, ya, segaris dengan tanggapan Kiai Haji Marzuki atau khutbah daripada Kiai Haji Marzuki, isi khutbah beliau dengan tujuan berdirinya organisasi NU diantaranya adalah untuk mengembalikan kelurusan kemurnian agama Islam. Ini sangat sungguh luar biasa, jemaah rahmatullah, sejalan dengan manhaj salaf. Ya, kalau kita menganalisa lebih jauh, lebih dalam lagi, mengapa ada bahasa poin yang sangat luar biasa mengembalikan kemurnian ajaran Islam, maka tentunya di sana pada saat itu pendiri NU dan orang-orang yang bersama dengan pendiri NU melihat dan menganggap bahwasanya ini ada amalan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan hari ini pun banyak dilakukan oleh warga-warga NU, seperti yasinan, maulidan, tahlilan, apalagi barasanjian dan seterusnya, amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, kita khawatir jangan rahmatullah ada orang yang membangun agamanya di atas prinsip cara beragamanya sendiri tanpa pernah kemudian belajar dan mencari tahu bagaimana para sahabat beragama di sisi Allah Subhanahu wa taala sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam. Ketahuilah jangan rahmatullah, sahabat ini andaikan mereka ingin membuat sesuatu dalam agama Allah Jalla Jalaluhu sebagaimana banyak dilakukan oleh kaum sarungan ini, maka tentunya mereka lebih bisa, lebih mampu, lebih tepat melakukannya. Tetapi tidak. Lihat Abu Bakar ketika Nabi SAW meninggal, kemudian beliau menjadi khalifah, Umar, Uthman dan Ali. Beliau adalah orang-orang yang senantiasa berjalan di atas agama yang diwariskan oleh Nabi SAW dan tidak pernah kemudian keluar daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namun kebelakang, semakin jauh dari kenabian, semakin jauh dari khulafa'ur rasyidin, tabi'in dan tabi'in aimatul arba', kita banyak mendapatkan orang-orang beragama sesuai dengan tradisi-tradisi tertentu. Tapi jangan rahmatullah, urf
kebiasaan tradisi seseorang dengan ajaran agama Islam ini kadang selaras. Ya, seperti menghormati orang tua, kita pasti yakin bahwasanya setiap urf kebiasaan itu menghormati orang tuanya. Namun ingat, ketika ada urf kebiasaan yang menyimpang, yang tidak selaras dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tradisi atau urf kebiasaan ini harus ditinggalkan, dan ajaran Islam inilah yang harus ditonjolkan dan dikedepankan dan didahulukan. Dan kita banyak saksikan zaman rahmatullah, orang-orang sarungan ini, minta maaf, beragamanya luar biasa, ngacaunya, ya, salawatan secara dandutan, kemudian di situ bercampur bau laki-laki dan perempuan, bangun pondok pesantren, kiainya bebas ya berselama dengan santriwati wanita, kiainya bebas merokok, ya, kiainya bebas untuk melakukan hal-hal yang sifatnya bentuk kesyirikan, tawasul tabaruk di kuburan, mengaji di kuburan. Ini kan semuanya hampir dikatakan tradisi jahiliyah dahulu yang banyak dilakukan oleh seseorang atas nama agama Islam. Dan banyak orang tertipu dengan kiai-kiai, ustaz-ustaz yang mengamalkan satu amalan yang berbau kesyirikan, yang berbau amalan bid'ah, yang berbau khurafat. Tampillah Kiai Haji Marzuki kemudian membabak habis daripada khutbah yang beliau sampaikan itu, dan kemudian dikuatkan lagi dari hithah di antara tujuan berdirinya NU. Ini Masya Allah jamaah terhadap sangat luar biasa ini. Poin yang sangat besar yang seharusnya Nahdiyin kembali kepada hithah itu. Bagaimana memurnikan ajaran Islam yang sekarang banyak kita dapatkan kerancuan, kerusakan, orang-orang yang beragama kemudian mengatasnamakan NU. Ini juga jangan sampai NU ini hanya semacam tamen, semacam wadah untuk merusak NU sendiri. Ya, ini banyak kita jumpai orang-orang berlindung di NU, saya Bangsar, saya ini, saya itu, tetapi kelakuannya na'udzubillah. Jadi mereka merusak NU. Ya, orang-orang yang seperti ini ya sangat-sangat menyimpang daripada ajaran yang dibawa oleh para pendiri NU. Mereka telah mengkhianati para pendiri NU. Yang seharusnya mereka ini beragama dengan baik, ya, mengajarkan kepada umat bagaimana berzikir, bersalawat tanpa joget-jogetan, tanpa dandutan, tanpa bercampur baur, mengajari manusia untuk tidak merokok, karena merokok itu bisa merusak dirinya antum dan bisa merusak orang lain. Mengajar kepada santriwatinya untuk tidak mudah bersalaman kepada bukan sejenis, ya, bukan mahramnya. Tetapi subhanallah, ya, kita mendapatkan mereka ini sangat bermudah-mudah melakukan hal-hal yang berbau syirik, sangat bermudah-mudah melakukan hal-hal yang berbau bid'ah, sangat bermudah-mudah melakukan berbau maksiat. Ya, terlepas daripada Masya Allah jamaah rahmatullah, bagaimana mereka mengaji kitab, ya, berbagai macam kitab yang mereka kaji, yang mereka telaah, mereka bahas. Tetapi sungguh sangat disayangkan hebatnya mereka membaca, menghafal Alfiyah Ibnu Malik. Ya, saya ingin cerita sedikit pengalaman saya waktu saya kuliah di Libya. Ada teman saya itu memang dari NU. Ya, kita akui Masya Allah jamaah rahmatullah, teman saya ini bisa menghafalkan Alfiyah Ibnu Malik sejak kecil. Ya, mereka dididik di tradisi dengan dasar penguatan nahwu dan saraf. Ya, kita akui. Tetapi subhanallah, ya, sejalan dengan kekuatan hafalan mereka dalam segi nahwu dan saraf, tidak selaras dengan akidah mereka, tidak selaras dengan sunnah mereka, ketaatan mereka. Karena kenapa? Ya, kita banyak mendapatkan mereka sangat bermudah-mudah dalam ikhtilat, bercampur baur laki dan perempuan, bahkan bersentuhan dengan laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian apalagi merokokan, ya, apalagi memberatkan manusia untuk yasinan, tahlilan 40 harian dan seterusnya. Ini kan sebuah ajaran yang seharusnya dikoreksi oleh warga NU, oleh kaum sarungan, agar mereka benar-benar berjalan di atas hithah. Salah satu tujuan inti daripada berdirinya NU yaitu memurnikan ajaran Islam. Ya, demikianlah jemaah rahmatullah, ya, agama ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, tidak serta-merta kemudian orang mengatakan saya Islam, saya NU, saya begini dan saya begitu, kemudian di hadapan Allah Jalla Jalaluhu amalan mereka diterima. Tentunya tidak. Sampai kita melihat dan menimbang dan memperhatikan dengan seksama apakah amalan kita sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para generasi yang paling terbaik. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Karena setelah generasi mereka sesungguhnya semakin rusak, semakin buruk, semakin bobrok agama yang mereka lakukan. Wallahu musta'an. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta perlindungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kebaikan, berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.